Assalamualaikum. Hai semua, selamat datang di channel Sumekarum. Saat ini saya ingin membuat keciput atau onde-onde ceplis yang super renyah, tanpa santan, dan nyetaknya mudah dan cepat. Bagi teman-teman yang penasaran, silakan melihat videonya sampai selesai ya. Tapi sebelumnya silakan subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Bahan dan cara membuat keciprut renyah yang tanpa memakai santan. Pertama-tama ambil 10 gram kapur sirih atau setengah sendok teh ya, ini setengah sendok teh, lebih sedikit lah. Kemudian taruh di mangkok. Kemudian tambahkan 200 ml air. Masuk rata. Diamkan sampai air mengendap. Setelah air kapur sirih mengendap, ambil 90 ml air yang bening atau setara dengan 12 sendok makan. Kemudian tambahkan dengan 100 ml air. Sisihkan. Ambil wadah, masukkan 3 butir telur dengan ukuran sedang. Kemudian tambahkan dengan 110 gula pasir atau sesuai selera. Jika ingin manis bisa ditambahkan dengan gulanya. Kemudian tambahkan dengan 1 sendok teh emulsifier ukuran penuh ya, ini ya, saya pakai SP. Tambahkan 1 sendok teh garam halus. Kemudian 50 gram margarin atau setara dengan 2 sendok makan. Kemudian dikocok sampai gulanya larut, atau bisa di mixer dengan kecepatan sedang kurang lebih 2 menit. Setelah gulanya rata, kemudian tambahkan dengan setengah sendok teh vanili bubuk atau bisa dengan vanili cair. Kemudian masukkan tepung ketan putih 500 gram. Aduk-aduk. Kemudian tambahkan dengan larutan kapur sirih tadi. Sedikit-sedikit aja ya teman-teman. Ini saya pakai tangan aja ya teman-teman. Tangan saya tadi udah bersih. Supaya cepat. Tuang air dikit-dikit aja, nanti kalau sudah kalis airnya dihentikan. Sudah kalis, sudah bisa dibulung maksudnya.
Setelah kalis dan bisa dipulung seperti ini, kita sisihkan dulu. Siapkan 200 gram wijen. Kemudian kita ambil wijen secukupnya. 2, 3, 4. Kemudian kita basahi dengan air matang supaya lembab. Dan nanti adonan keciprutnya bisa menempel. Kalau ini kurang banyak bisa ditambahin lagi ya teman-teman. Kemudian ambil corong minyak seperti ini ya teman-teman. Ini. Terus ambil adonan secukupnya, kita masukkan di corong. Nah, kita tekan-tekan. Lalu kita keluar segini. Sebesar kacang telur ini teman-teman. Nanti soalnya kalau digoreng nanti bisa mengembang. Ini di dalamnya ditekan nih, tekan pakai ibu jari. Supaya bulat sempurna, kita ginikan ya. Kalau nggak diginikan, nggak dibulat-bulatin gini nggak apa-apa, karena ya sudah bulat sih. Dan wijennya juga udah menempel. Tapi ini karena saya ingin lebih bulat lagi, ya saya gini-ginikan lagi. Teman-teman bisa memilih yang mana aja, yang paling mudah dan cepat. Ini karena sudah kering ya teman-teman, nanti teman-teman bisa nambah ini, ngasih air dikit aja, asal basah. Ini karena ini udah kering anunya, ini wijennya, jadi nggak menempel. Jadi dipasang ini lagi. Ya, kemudian ini disisihkan dulu. Setelah bulatannya cukup, kita tutup dulu ya teman-teman. Nanti soalnya kalau kering nanti sulit untuk memulung. Jadi kita sisihkan dulu dan kita tutup dengan kain supaya tidak kering. Kemudian ini wijennya, supaya yang tidak menempel ini supaya jatuh ke bawah terpisah dengan adonannya, ini kita ayak dengan plastik yang ada lubangnya di bawahnya. Ini. Lakukan sisanya seperti yang tadi sampai habis ya teman-teman. Sekarang kita akan membuat keciprut yang bentuknya panjang-panjang. Ya, ini kami memakai cetakan plastik segitiga ya teman-teman, seperti ini. Kemudian masukkan adonan keciprutnya di unter-unter gini, bisa ditarik supaya nggak lepas. Kemudian yang bawah kita gunting dikit aja, jangan terlalu ke atas, karena nanti kalau terlalu ke atas, kalau kebesaran tuh sulit untuk matangnya. Ini saya gunting kecil aja. Kemudian dicerot-cerotkan di bawah. Besarnya ini sebesar mie ya teman-teman. Tapi kalau panjangnya juga sesuai selera teman-teman. Sekarang kalau membuat yang bulat panjang-panjang seperti ini bisa juga pakai ini seperti tadi. Ini agak panjang dikit daripada yang bulat tadi. Yang bulat tadi mungkin segini udah.
Contohnya ya teman-teman, kalau ini yang dipanjang-panjangkan ini. Nah, kalau ini yang lebih kecil, ini lebih kecil daripada ini bulat-bulat. Jadi bulatkan segini. Tapi kalau yang panjang ini agak panjang dikit. Seperti ini. Ini lebih cepat daripada pakai plastik segitiga tadi. Mungkinan kalau pakai plastik segitiga tadi kan kurang lembek ya, ini jadi sulit banget menurut saya ya. Ini supaya nggak pecah. Kalau yang ininya, yang pipanya ini yang lebih kecil, kalau ada ukuran kecil ini, kalau membuat panjang-panjang langsung begini juga mudah banget, lebih cepat lagi. Ini lebih cepat lagi ya teman-teman, tinggal pilih yang mana teman-teman yang suka. Nah, ini udah. Panaskan minyak secukupnya dengan api sedang cenderung kecil. Setelah minyak benar-benar panas, masukkan adonan keciprut. Bismillah. Secukupnya. Jangan banyak-banyak ya teman-teman, karena nanti keciprut ini akan mengembang. Setelah semuanya mengambang, kemudian kecilkan apinya sampai kecil sekali. Digoreng nanti kira-kira antara 20-25 menit, tergantung dari besarnya api dan banyak sedikitnya keciprut yang digoreng. Tujuan api tadi dikecilkan ya teman-teman, supaya matangnya merata dan tidak gosong sebelah. Sekarang ini sudah 21 menit dan sudah kecoklatan. Ini apinya kita besarkan selama 1-2 menit, supaya nanti keciprutnya itu tidak mengandung minyak yang banyak. Setelah 2 menit kita goreng, dan ini hasilnya udah kecoklatan, kita angkat. Dan nanti misalnya ini kurang renyah ya teman-teman, ini bisa digoreng lagi. Dan juga kalau misalnya kurang renyahnya itu, misalnya waktu nutupnya itu kurang rapat, juga bisa digoreng lagi dengan cara minyaknya panas, terus digoreng selama 1-2 menit. Sekarang kita mencoba goreng yang ini tadi ya, bentuknya panjang-panjang. Ini caranya juga sama dengan tadi. Yang pertama yaitu dengan api sedang cenderung kecil dan minyaknya panas. Kita masukkan secukupnya. Supaya nggak menggumpal. Setelah semua mengambang, kita kecilkan apinya seperti tadi ya teman-teman, yang bulat-bulat. Mengembang ya teman-teman, ini kecil. Nah, ini contohnya. Kalau yang satu tadi nah, kalau ini mengembangnya segini. Dari 500 gram tepung ketan, ini bisa menjadi 1050 gram keciput ya teman-teman. Ini bisa untuk ide jualan dan cemilan di rumah.
teman-teman, ini renyah sekali teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Manisnya pas, renyah sekali. Sedangkan yang ini juga ini sama teman-teman. Saya coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bolong, berlubang, enak sekali. Silakan dicoba ya teman-teman resepnya. Bagi yang teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya teman-teman, supaya tidak ketinggalan resep-resep kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton.